selamat datang di podcast Bisikan Sejarah. Bersiaplah untuk pengalaman yang tidak akan kamu lupakan. Bersama saya, Gerasi Yunita Sari, sebagai host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kita juga kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat istimewa. Kita panggilkan saja dua narasumber kita, yaitu Adinda Rahma Sugandi dan Ashang Rahmawati. Halo semuanya. Halo, siapa dulu? Wah teman-teman, kita sudah kedatangan nih dua narasumber kita. Tapi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kita kenalan dulu? Boleh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Asda Rahmawati, biasa dipanggil Asda, dan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Adinda Rahma Sugandi, biasa dipanggil Adinda. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal ya Kak. Nah teman-teman, tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja ya pembahasan kita mengenai sejarah Budi Utomo. Nah, untuk Kak Adinda dan Kak Aska, boleh dong sharing-sharing mengenai latar belakang terbentuknya Budi Utomo. Nah, jadi teman-teman, pembentukan organisasi Budi Utomo itu berasal dari gagasan yang disampaikan oleh Dr. Widy Soediro Husodo, yang mana beliau merupakan dokter Jawa yang berasal dari Surakarta. Nah, teman-teman, beliau memiliki keinginan agar di daerah Jawa memiliki sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan bahasa, serta memperjuangkan persatuan dan solidaritas etnis. Wah, Kak Dinda, berarti itu tadi adalah gagasan dari latar belakang terbentuknya organisasi Budi Utomo ya? Iya. Nah, tapi siapa sih yang menyetujui gagasan-gagasan tersebut? Nah, teman-teman, akhirnya gagasan tersebut disetujui oleh para pelajar dunia, terutama oleh Sundadi, Gondwana, dan Sutomo. Setelah melalui serangkaian diskusi, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Wah, Kak Dinda, ternyata banyak juga ya dari tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo. Iya, tapi lebih tepatnya ada 9 orang yang termasuk ke dalam pendiri organisasi Budi Utomo. Oh ya, siapa aja tuh kalau mau tahu? Tentu ada Sutomo, Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, Gunawan Mangunkusumo, Dono Suwarno, Raden Ampat Prajo Sudirjo, Mas Gumbrek Suwarno, dan yang terakhir yaitu Suradi Tirto Negoro. Wah, teman-teman, berarti mereka para pendiri organisasi Budi Utomo itu sangat peduli ya dengan kemajuan bangsa kita. Pasti dong, mereka rela meluangkan pikirannya untuk membentuk organisasi Budi Utomo yang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi kemajuan bangsa dan pendidikan di Indonesia. Semangat mereka harus menjadi contoh yang luar biasa bagi para generasi muda. Wah, teman-teman, benar banget tuh. Untuk semangat dari para pendiri organisasi Budi Utomo itu sangat patut kita contoh. Tapi tidak berarti untuk organisasi Budi Utomo itu hanya fokus untuk kemajuan bangsa atau bagaimana ya? Ya, tidak hanya itu teman-teman, walaupun seringkali orang menganggap bahwa Budi Utomo hanya bertujuan untuk memajukan bangsa, tetapi Budi Utomo juga bertujuan untuk memperjuangkan persatuan dan mengembangkan kebudayaan. Wah, jadi seperti itu ya. Tapi kenapa lahirnya Budi Utomo itu dianggap sebagai awal atau tonggak dari kebangkitan? Ya, karena Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan semangat persatuan dan pendidikan. Sebelumnya, perjuangan itu masih bersifat kedaerahan. Wah, berarti organisasi Budi Utomo itu adalah organisasi pertama yang memperjuangkan kepentingan rakyat ya Kak Aska? Iya. Nah, benar banget teman-teman, dan begitulah kisah berdirinya organisasi Budi Utomo yang merupakan sebuah tonggak pergerakan nasional Indonesia dari ruang kuliah Sofia hingga menjadi awal kebangkitan nasional. Nah, iya teman-teman, seperti moto kita yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wah, teman-teman, ada motonya nih. Boleh dong Kak, kita ulang sekali lagi motonya? Boleh dong. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wah, kita tepuk tangan dong untuk Kak Dinda dan Kak Aska. Nah, teman-teman, tak terasa nih waktu podcast kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih pada sobat sejarah yang selalu setia menemani kami di sini. Terima kasih juga kepada Kak Dinda dan Kak Aska selaku narasumber kita yang telah dibagi wawasan kepada kita semua. Nantikan podcast kita
kita berikutnya di podcast Bisikan Sejarah. Sampai jumpa teman-teman.